Resmi, KPU Kota Probolinggo tetapkan Aminuddin Ina sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo terpilih. Probolinggo, KPU Kota Probolinggo resmi menetapkan Dr. Aminuddin dan Ina Dwi Lestari sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo 2025 hingga 2030. Penetapan diresmikan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo terpilih Pilkada serentak tahun 2024 pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025 di Ballroom Paseban Sena. Dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Probolinggo, Radvan Faisal. Penetapan ini dituangkan dalam keputusan KPU Kota Probolinggo nomor 17 tahun 2025, tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih tahun 2024. Radvan mengatakan, pasca pelaksanaan rapat pleno terbuka ini, pihaknya mendapat amanah sesuai PKPU nomor 18 tahun 2024 untuk menyerahkan surat pengesahan hasil rapat pleno terbuka kepada pimpinan DPRD Kota Probolinggo, hal ini sebagai prasyarat dokumen untuk pelantikan. Di sisi lain, Dr. Aminuddin Ina Dwi Lestari, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo terpilih mengaku sudah menyiapkan program 100 hari pertama, bahkan, dalam waktu 2 minggu terakhir, dirinya sudah melakukan sinkronisasi dengan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Aminuddin menambahkan, transisi pemerintahan ini diharapkan berjalan mulus dan segera, untuk mewujudkan program kerja yang sudah digagasnya dan dipublikasikan selama masa kampanye. Kru Suara Bayu Angga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan oleh anggota Komisioner KPU Kota Probolinggo. Mungkin dari hasil rapat pleno sendiri apa dan kemudian langkah berikutnya KPU apa nih Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan paslon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo terpilih hasil penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Nah, pasca rapat pleno terbuka ini kami kemudian mendapatkan amanah sesuai dengan PKPU 18 tahun 2024 untuk menyerahkan surat usulan pengesahan hasil rapat pleno terbuka ini kepada pimpinan DPRD. Nah, dokumen itu kemudian digunakan oleh pimpinan DPRD sebagai salah satu prasyarat untuk kemudian dokumen yang dibutuhkan pada saat proses pelantikan. Jadi setelah ini kami akan berkoordinasi dengan DPRD Kota Probolinggo untuk proses selanjutnya. Kira-kira kapan pelantikan, Pak? Pelantikan kira-kira. Informasinya yang kami terima pelantikan dilaksanakan tanggal 20 Februari di Istana Negara. Sementara ini masih informasi itu meskipun kita tunggu informasi berikutnya gitu ya. Tapi masih di tanggal 20 itu. Serentak kota ya, untuk kabupaten kota maupun provinsi yang tidak ada sengketa maupun ada sengketa tapi putusannya dismisal. Pelantikannya nanti di mana? Di Istana Negara. Oh, Jakarta. Ya. Oh, Jakarta. Ya kalau mau ikut kamu bawa. Dengan penetapan ini Pak, boleh tanggapannya? Ya, dengan penetapan ini kami berdua mengucapkan terima kasih semua stakeholder yang sudah membantu dan mensukseskan hingga tim wali Kota Probolinggo sampai saat ini sudah bisa ditetapkan, di mana kami sebagai pembantu kembali dan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Kenapa? Karena dengan percepatan ini maka peralihan kepemimpinan di Kota Probolinggo ini akan segera kita mulai dan pembangunan di Kota Probolinggo pun akan segera. Mungkin ada target pertama Pak Wali. 100 hari pertama nanti kita konklusikan. Jadi kita sudah 2 minggu ini melakukan sinkronisasi. Saya minta Kominfo nanti bisa menyelesaikan time schedule-nya. Insya Allah sebelum 100 hari nanti teman-teman wartawan sudah diberikan dalam program 100 hari tersebut. Banyak hal yang akan launching. Hampir semua OPD akan launching kegiatan.
ya, baik yang berhubungan dengan Probolinggo misalnya, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan sampah, kemudian masalah-masalah yang berhubungan koordinasi, itu akan kita lakukan sampai ke tingkat RT, mulai RT, kemudian RW, kelurahan, dan banyak-banyak juga nanti program-program yang berhubungan dengan pelayanan. Misalnya salah satunya adalah perizinan. Perizinan akan salah satu dari jenis perizinan itu akan kita buat drive-thru. Jadi cuma beberapa menit nanti bisa selesai. Masalah-masalah lain banyak nanti kalau dibuang di sini nanti jadi rahasia. Pak Wali, terkait program untuk honor RT RW 1 juta itu Pak, bagaimana? Ya, honor RT RW 1 juta ini memang ada APBD 2025 ini sudah dibuat. Ini karena jumlahnya agak besar itu mungkin belum bisa kita lakukan secara maksimal. Tapi saya sudah minta paling tidak nanti di hari jadi Kota Probolinggo RT yang berprestasi jadi diberikan nanti semacam penghargaan berupa baik itu uang atau apa, sehingga mereka bisa meningkatkan performa mereka di sebagai RT. Ini pesan ke masyarakat di Kota Probolinggo. Ya, pesan utama ya kita hilangkan perbedaan tadi, perbedaan yang selama ini terjadi dalam proses pilwali, sehingga nanti kita bersama-sama semua hal yang ada di Kota Probolinggo ini, baik pemerintahan, politik, kemasyarakatan, tokoh masyarakat, alim ulama, bersama-sama kami ajak. Pak Wali, mungkin sudah ada rencana pembagian tugas Pak Wali dengan Bu Wawali mungkin seperti apa? Oh, saya pikir kalau itu sudah ada ketetapan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kami pada prinsipnya bersama-sama terus berkoordinasi sehingga hal-hal yang bisa nanti memberikan dampak positif kepada proses pemerintahan ini, pada APBD dalam rangka efisiensi, itu kita lakukan bersama-sama. Terakhir kemarin kita ditawari mobil dinas, itu kita tolak. Mungkin mobil dinas seperti apa? Kita tolak. Berarti sudah jadi ya? Ya, Kenapa, Pak? Begini, kita tidak mau membeli mobil dinas yang pada kondisi ekonomi kita masih kayak ini. Mungkin ke depan akan kita alihkan ke pihak ketiga saja. Oh, Berarti menggunakan mobil dinas yang ada. pihak ketiga Tiga atau, mobil dinas. atau pihak ketiga sewa atau gimana? Ya semacam itu. Sewaan aja. Karena kita hitung itu Lebih efisien. efisien dan lebih efektif. Itu salah satu perubahan yang kita. Pak Wali, terakhir mungkin terkait EBG kan waktu itu Pemkot melalui IC 1-6% dari APBD, mungkin dari pemerintahan Pak Wali sendiri nanti seperti apa? Kenapa sih? Dia akan refocusing APBD kan refocusing. Oh ya. Terkait EBG. Ya kita belum tahu ini ya apa namanya nilainya bagaimana. Mungkin itu kita akan paling tidak apa yang sudah diputuskan oleh Pemkot, kalau memang itu efektif dan efisien, atau mungkin nanti bisa kita tambah lagi ke efisien itu kan kita lakukan.